Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, masih semangat belajarnya? Ya, harus tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini materi kita yaitu subtema 3 tentang keseimbangan ekosistem. Nah, kalian bisa lihat bukunya sambil perhatikan video dari Ustazah. Nah, hari ini, pekan ini kita terakhir di tematik lab 5E. Nah, pekan depan kita sudah pindah ke tema 5F ya. Kalian bisa persiapkan bukunya. Baik, sebelum kelanjut materi, Ustazah bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor pendukung gotong royong. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Dan yang kelima, yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya. Rantai makanan adalah urutan proses memakan dan dimakan beberapa makhluk hidup di suatu ekosistem. Nah, contohnya pada gambar berikut. Di dalam rantai makanan tersebut, konsumen dapat memakan produsen atau konsumen lainnya di dalam suatu ekosistem. Nah, hal ini mengakibatkan adanya perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Namun, apabila populasi dari suatu makhluk hidup menurun atau terganggu, maka keseimbangan rantai makanan dan proses perpindahan energi pun akan terganggu. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Nah, biasanya konsumen memiliki sumber makanan lain di dalam suatu ekosistem, seperti pada gambar di bawah ini. Di gambar ini terdapat beberapa rantai makanan. Kumpulan beberapa rantai makanan tersebut di dalam suatu ekosistem dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Nah, kalian bisa lihat hubungan jaring-jaring makanan dengan rantai makanan. Jaring-jaring makanan dapat terdiri atas beberapa rantai makanan. Dalam gambar nih, kita dapat membentuk beberapa rantai makanan. Yang pertama ada padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung elang, lalu elang mati akan diuraikan oleh bakteri. Nah, rantai makanan yang kedua, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular mati akan diuraikan oleh bakteri. Lalu rantai makanan yang ketiga, padi dimakan tikus, tikus dimakan burung elang mati akan diuraikan oleh bakteri. Nah, rantai makanan yang keempat, padi dimakan belalang, belalang dimakan bunglon, bunglon dimakan ular, ular dimakan elang, lalu elang mati akan diuraikan oleh bakteri. Nah, itulah beberapa rantai makanan yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Ustazah buatkan bentuk rantai makanannya. Oke, bisa ya. Jadi kalian paham ya hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Setiap makhluk hidup berperan penting dalam ekosistem. Ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, ada juga yang berperan sebagai konsumen. Nah, secara tidak langsung, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen sebenarnya berperan untuk menjaga populasi konsumen lainnya agar tetap seimbang. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ya. Ular berperan sebagai konsumen 2 yang memakan tikus. Nah, tikus ini sebagai konsumen tingkat 1. Apabila populasi ular menurun, maka populasi tikus akan melonjak naik. Nah, hal ini disebabkan karena tidak adanya pemangsa bagi tikus, sehingga tikus dapat terus meningkat.
Akibat jumlah tikus yang meningkat, maka semakin tinggi kebutuhan makanannya. Hal ini mengakibatkan tanaman padi cepat rusak dan menurunnya kualitas tanaman padi tersebut. Dengan demikian, dampak dari adanya gangguan terhadap suatu populasi makhluk hidup sangat merugikan, bukan? Nah, lalu apa penyebabnya? Penurunan populasi tersebut disebabkan oleh manusia, misalnya perburuan hewan secara terus-menerus, pembukaan lahan yang menjadi habitat bagi makhluk hidup, dan pencemaran lingkungan. Tahukah kalian, selain menemukan ide pokok dalam suatu teks, kalian juga dapat menemukan informasi penting lainnya dalam suatu teks. Nah, informasi penting tersebut dapat menambah pengetahuan kalian. Untuk mengetahui informasi penting yang terdapat dalam suatu teks, kalian dapat menggunakan kata tanya. Nah, di bawah ini merupakan kata tanya untuk menggali informasi. Yang pertama ada apa. Apa ini menanyakan hal atau peristiwa pada teks. Yang kedua, di mana. Di mana ini menanyakan tempat dalam suatu teks. Yang ketiga, kapan. Kapan ini menanyakan waktu berlangsungnya peristiwa. Yang keempat, siapa. Siapa ini menanyakan orang yang terlibat dalam teks tersebut. Lalu, mengapa. Mengapa ini menanyakan sebab terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir, yang keenam, bagaimana. Bagaimana ini menanyakan keadaan atau cara dalam suatu teks. Nah, dari kata tanya ini, kalian agar ingat bisa kalian singkat dengan kata adik Simba. A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, Si-nya siapa, M-nya mengapa, dan B-nya bagaimana. Selanjutnya, menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Nah, apa sih kesimpulan itu? Kesimpulan adalah ikhtisar atau pendapat terakhir dari suatu ulasan panjang. Bentuk kesimpulan lebih pendek dari teks asli. Nah, biasanya dia lebih pendek ya kalau kesimpulan itu. Lalu, langkah-langkah membuat kesimpulan. Yang pertama, baca teks keseluruhan. Kalian baca dulu teksnya. Yang kedua, temukan ide pokok di setiap paragraf. Kita kan udah belajar ide pokok. Nah, kalian cari ide pokoknya di setiap paragraf. Yang ketiga, tulis ulang ide pokok dengan bahasa sendiri. Kalian tulis ide pokoknya pakai bahasa kalian sendiri. Yang keempat, rangkailah ide pokok tersebut dalam bentuk paragraf. Kalian buat ide pokok ke dalam bentuk paragraf. Dan yang terakhir, tulisan kalian itu disebut dengan kesimpulan. Ya, jadi rangkaian-rangkaian ide pokok yang kalian bentuk dalam bentuk paragraf itu merupakan kesimpulan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira gambar ini sedang melakukan kegiatan apa ya? Benar, gambar di samping merupakan kegiatan gotong royong memperbaiki jalanan ya. Nah, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan saat kalian bergotong royong. Yang pertama, kerjasama. Kalau kalian gotong royong, kalian harus kerjasama. Nah, kerjasama ini salah satu faktor pendukung gotong royong. Yang kedua, bertanggung jawab. Nah, jalan merupakan fasilitas yang digunakan oleh seluruh warga. Jadi, setiap warga bertanggung jawab untuk menjaganya. Ketika rusak atau kotor, semua warga harus bergotong royong membersihkan atau memperbaiki jalan tersebut. Yang ketiga, toleransi. Nah, memperbaiki jalan atau kegiatan gotong royong lain dapat diikuti oleh seluruh warga. Warga yang berbeda budaya, agama, suku, serta ras akan membaur. Mereka bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Dan yang terakhir, semangat kebersamaan. Nah, adanya semangat kebersamaan antar warga merupakan kegiatan gotong royong berjalan dengan lancar. Semangat kebersamaan ini menimbulkan kepedulian antar warga.
Selain memiliki suku, budaya, ras, dan agama yang beragam, Indonesia juga memiliki kegiatan ekonomi yang beragam. Nah, keragaman kegiatan ekonomi disebabkan oleh kondisi alam Indonesia. Contohnya seperti petani menghasilkan padi untuk dikonsumsi sebagai makanan pokok. Setelah padi dipanen, lalu diolah menjadi beras. Beras tersebut dikirim ke pedagang di pasar. Nah, pedagang di pasar akan dibeli oleh konsumen untuk dikonsumsi, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, salah satu manfaat persatuan pada kegiatan ekonomi adalah terpenuhnya kebutuhan hidup. Semangat persatuan antar dan para pedagang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, di sini ada manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, kebutuhan ekonomi tercapai. Nah, setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang beragam. Jadi, kebutuhan manusia terus bertambah seiring berkembangnya zaman. Dalam persatuan, kegiatan ekonomi ini menimbulkan kerjasama antar pelaku ekonomi. Dengan demikian, kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, mengurangi jumlah pengangguran. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persatuan dalam kegiatan ekonomi ini membuat kebutuhan terpenuhi. Jika kebutuhan sudah terpenuhi dengan baik, kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Nah, masih ingatkah kalian salah satu ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Nah, bunyi butir ketiga Sumpah Pemuda tersebut bermakna bahwa bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini digunakan sebagai bahasa resmi, misalnya di sekolah dan di pemerintahan. Ketika menggunakan bahasa Indonesia, kita hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Menggunakan bahasa Indonesia yang santun dan mudah dipahami, terus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, misalnya saat menulis surat atau mengerjakan tugas. Kondisi letak geografis Indonesia mempengaruhi keragaman suku, bahasa, dan budaya pada masing-masing wilayah. Walaupun Indonesia terdiri dari banyak pulau yang letaknya berjauhan, membuat setiap pulau memiliki kebudayaan dan ciri khas daerah yang berbeda. Nah, berikut ini keuntungan dan kerugian dari letak geografis Indonesia di bidang sosial budaya masyarakat. Keuntungannya, yang pertama terjadi percampuran budaya. Yang kedua, memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Lalu kerugiannya, itu banyak budaya daerah yang tersingkirkan akibat masuknya budaya asing. Jika tadi kita mempelajari tentang pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat, nah sekarang kita akan mengetahui pengaruh letak geografis terhadap kehidupan ekonomi. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki wilayah lautan yang lebih luas daripada wilayah daratan? Nah, kondisi ini memberikan keuntungan kepada Indonesia. Nah, apa aja keuntungannya? Yang pertama, potensi sumber-sumber daya laut yang besar seperti perikanan, pertambangan, dan energi itu sangat menguntungkan bagi negara Indonesia. Yang kedua, di bidang perekonomian dan perindustrian di Indonesia. Kenapa? Karena letak Indonesia ini berada di antara dua samudra dan dua benua, membuat Indonesia berada di jalur persilangan perdagangan dunia. Jadi hal ini mengakibatkan Indonesia maju di bidang perekonomian dan perindustrian di Indonesia. Keseimbangan ekosistem haruslah kita jaga bersama. Mengapa? Karena masih ingatkah kalian tentang jaring-jaring makanan yang terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai dari berbagai macam makhluk hidup?
Nah, jaring-jaring makanan tersebut bergantung pada kondisi lingkungan sekitar. Apabila lingkungan sekitarnya terganggu atau tercemar, maka jumlah populasi suatu makhluk hidup tersebut pun akan menurun dan mengganggu keseimbangan. Nah, lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan? Yang pertama ada faktor aktivitas manusia. Nah, faktor aktivitas manusia ini kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Contohnya seperti menebang pohon. Menebang pohon secara liar ini dapat menghilangkan habitat beberapa jenis hewan seperti kadal dan burung. Jika jumlah populasinya terus menurun, keseimbangan jaring-jaring makanan akan terganggu. Yang kedua, ada berburu hewan secara liar. Nah, kalau kalian berburu hewan secara liar, jumlah populasi beberapa hewan secara langsung. Padahal, hewan tersebut berperan sebagai konsumen yang menjaga keseimbangan jaring-jaring makanan. Yang kedua, ada faktor alam. Faktor alam ini peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Umumnya berupa bencana alam seperti banjir dan gunung meletus atau bencana alam lainnya. Nah, sampai sini paham ya? Baik anak-anak, sekian materi dari Ustazah. Bagaimana? Paham kan? Semoga paham ya. Nah, nanti kita lanjut lagi pekan depan di buku tematik tema 5F. Kalian harus persiapkan ya bukunya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.